Di sini konteksnya pupu papa, jangan Anda berkaur filosofis. Ya, tadi saya bilang Filosofis. Kita bicara hukum, Bos. Beludang. Anda jangan au di sini. Pupu papanya siapa? Itu yang saya tanya. Oke, saya mau jawab. Ngerti nggak bahasa saya? Pupu papa siapa? Tanda tanya besar. Saya akan Karena jawab. sampai sekarang kita juga nggak mau tahu itu. Jangan Anda bawa ranah ini. Ayo, kita bicara ini aja. Siap. Postingan hukum aja gitu loh. Tetapi isu ijazah, isu fufafa itu jauh lebih nilainya itu jauh lebih berbahaya ketimbang cuma soal amnesti segala macam. Karena itu ada setiap hari di percakapan mak-mak. Masalah pupu papa juga yang mana? Pupu papa buktikan dong. Laporin kalau memang ada persoalan hukum. Kita berbicara hukum hari ini. Kalau memang Bung Rocky bicara filsafat, silakan. Saya tidak akan masuk ke filsafat. Saya berbicara konteks hukum. Bicara banyak hal termasuk fufafa segala macam. Yang Ya, adalah laporkan. bagian dari agen. Pupu papanya siapa? Gitu loh. Anda boleh pesimis terhadap pemerintah saya, tapi saya optimis. Ya, saya pesimis yang Ya, dukung. rasional. Anda Iya, maksud saya itu buktinya siapa pupu papa itu. Anda ngomong dong, Saya sampaikan ngomong, kepada publik. Oke, saya Siapa ngomong sekarang. tunjukin? Oke, Biar saya kita ngomong geruduk sekarang. gitu loh sama-sama. Siapa? Saya ngomong sekarang ya. Periksa 8 kali itu dibahas di sini. Apa yang saya ucapkan? Periksa aja ya. Oke. Cukup ya. Apa yang mau saya periksa? Anda yang sampaikan pupu papa adalah ini gitu. Jadi biar kita tahu semua rakyat Indonesia. Jangan Anda berbicara dari segi filosofis. Oke. Saya tidak akan berbicara itu. Saya tidak akan memasuki ranah saudara. Karena itu ranah saudara. Saya berbicara konteks hukum di sini. Oke. By data. Dan buktinya apa gitu loh. Jangan juga karena memang Anda ahli filosofis, Anda mau menggurui saya dan mengkoreksi omongan saya. Ya, Tidak, saya berbicara itu. Tunggu, Campur. saya tidak akan berbicara kepada Anda karena saya konteksnya masih bicara dengan Saya jawab pelan ya. Tadi saya bilang sudah 8 kali saya ucapkan itu di forum ini. Yang mana sudah 8 kali, cari aja. Oke. Siapa? Anda terang aja sampaikan di sini. Oke, lanjut. Mas, Oke. Ini berapa jam lagi nih Oke, kita oke. menonton video-video Anda gitu? Oke, sudah 8 kali berarti Sampaikan siapa? Oke, Siapa? saya akan sampaikan sekarang. Oke. Anda mau tunggu 8 Saya tunggu. Oke. Cuma bentar aja satu kata gitu. Siapa namanya? Saya bicara 8 kali. 8 episode, Anda mau tunggu nggak saya ulangi? Tidak akan nonton 8 episode Anda. Oke. Buang waktu buat saya gitu. Anda sampaikan aja simpel biar kita besok. Oh, ibu papa versi Rocky Gerung ini gitu loh. Oke, kalau begitu saya Jadi jawab orang aja, kalau ya, memang ya. ada yang keberatan bisa membuat laporan hukum gitu loh. Oke, di ujung pembicaraan saya ini, closing Oke. saya sebutin aja, dengar dulu ya, oke? Oke, kita udah bicara semua hal. Dan kita lihat bagaimana kehidupan kita didikte oleh kedunguan itu. Kita tidak berbicara kedunguan di sini konteksnya pupu papa. Jangan Anda berkaur filosofis. Ya, tadi saya bilang Filosofis. Kita bicara hukum, Bos. beludang. Anda jangan au di sini. Pupu papanya siapa? Itu yang saya tanya. Oke, saya mau jawab. Ngerti nggak bahasa saya? Pupu papa siapa? Tanda tanya besar. Saya akan Karena jawab. sampai sekarang kita juga nggak mau tahu itu. Jangan Anda bawa ranah ini. Ayo, kita bicara ini Oke, aja. siap. Postingan hukum aja gitu loh. Oke, Tuan. Oke, saya bilang tadi. Saya bukan Tuhan. Ya, Tuhan Oke. itu yang maha kuasa gitu loh. Oke, budak. Anda yang budak. Karena itu kalau bukan Tuan Nama berarti saya ada Putra Ramadan Sution. Gitu loh. Ya, Jelas. oke. Nama Sudah saya. cukup, udah cukup. Oke, baik. Kalau nggak saya mau tutup ini. Gitu. Nama Oke, saya ada, terakhir. bukan namanya nama. Oke. Dari segi hukum gitu loh. Saya pelan-pelan sekali. Ya saya juga pelan-pelan karena tadi saudara bilang pupu papa, Pak, makanya kita tagih. Bang Mitra, saya sampai lupa. Pupu Bang papanya Mitra. siapa? Ya, oke, Rocky. cukup. Oke. Gitu loh. Terakhir, Saya silakan. menghargai saudara. Saya berikan kesempatan terakhir. Di dalam teori hukum pertama, teori hukum ya, diterangkan oleh Hegel. Dialektika hukum itu berlaku seperti master and slave. Tuan dan budak. Dua-duanya saling tergantung. Tidak ada budak. Kalau tidak ada tuan, tidak ada tuan. Jadi statusnya sama, tuan dan budak itu. Oke, pernah belajar? Saya bisa tanggapi Bang Eman. Di dalam pasal 184 KUHP, Kitab Undang Hukum Acara Pidana, yang dikatakan alat bukti yang sah itu ada 5. Yang pertama keterangan saksi, ya. Yang kedua surat petunjuk, keterangan terdakwa. Ya soalnya bukan itu Ahli yang bukan. Kita berbicara konteks pembuktian hari ini. Iya, Jadi saya tidak akan menyelami pemikiran filosofis saudara. Silakan Anda bicara filosofis. Oke. Tapi saya berbicara konteks karena saya praktisi hukum di sini. Boleh, nggak apa-apa. Loh, pertanyaan saya simpel saja. Pupu papa itu siapa? Oke. Saya mau Jawab. Saya menonton 8 Oke. episode. Karena itu saya bilang tadi. Sesuai dengan pasal 184 KUHP tadi, tunjukin di antara Oke, keterangan baik. saksi saudara siapa pupu Bang papa. Rocky terakhir 2 menit saya berikan kesempatan setelah itu saya closing. Pelan-pelan nanti di ujungnya saya sebutin. Bukan. Oh, sudah. Bang Mitra, sebentar Bang Mitra. Oke, itu jangan dipotong dulu. saja, Jangan dipotong
dulu Bang Pitra, sebentar. Bang Pitra, bentar. Jangan potong dulu. Jangan potong dulu Bang Pitra. Saya mau. Tanya di mana? Oke. Bukan. Karena dia membawa apa namanya Tolong dikasih kopi teori-teori dulu, dan kasih kopi lain-lain. Nanti saya berikan kesempatan Bang Pitra kalau Bung Rocky nanti menyinggung Bang Pitra. Tapi kalau Masa enggak, dia tidak baik sebut budak dan lain-lain. Anda itu nanti saya berikan baik. kesempatan. Bahasa Nanti saya berikan itu kesempatan. kotor Kalau tuh. saya fair, saya Ya? berikan kesempatan. Tapi jangan Anda potong. katanya seorang Enggak ahli, selesai tapi nanti. bahasanya Enggak, saya mau baik. selesaikan ini Wajar dengan saya kick Anda, Persatuan gitu. Indonesia. Oke. Jangan potong dulu nanti kalau saat itu saya Ini nggak akan berikan. tercapai persatuan. Tolong, nomor-nomor tolong, saya terus minta gitu tolong. loh. Enggak, saya minta tolong. Gimana kita Nanti saya mau berikan persatuan, kesempatan pada Bung ngomong-ngomong. Pitra. Silakan Bung Rocky. Hah? Jangan dipotong dulu. Karena itu ada 3 prinsip yang ditulis oleh yang punya ini Haritanu. Center of Innovation. Satu adalah vision. Betul? Ya, visi. Yang kedua adalah quality. Kualitas. Yang ketiga adalah speed. Oke. Saya ulas itu ya. Supaya di ujung saya tiba pada Fufafa. Oke. Presiden disebut presiden karena dia dipilih berbasis visinya. Normativitinya begitu. Bukan berbasis amplopnya. Bukan berbasis buzzernya. Visinya. Di mana visi itu ditulis oleh presiden? Waktu Bill Clinton mendaftarkan dirinya untuk jadi presiden Partai Demokrat Amerika, dia tulis buku Putting People First. Utamakan rakyat. Waktu Obama berniat jadi presiden, dia tulis buku The Audacity of Hope, keberanian untuk punya harapan. Jokowi menulis buku, judulnya Jokowi menulis buku, judulnya siapa yang ingat? Revolusi mental. Ingat. Padahal ada bukunya, Revolusi Mental. Apalagi itu? Yang itu pidato Bung Karno. Bahkan kita nggak tahu apa yang ada di kepala Jokowi. Visinya di mana? Kalau pakai dalilnya Haritanu tadi. Prabowo menulis buku Paradoks Indonesia. Prabowo kirimin saya 10 apa 20 itu saya bagi-bagi. Kita baca itu. Jadi pemimpin pertama kali pertanggungjawabkan visinya. Oke. Visi itu diucapkan Prabowo berkali-kali. Kita semua ngerti itu. Masalahnya adalah poin kedua, quality. Quality siapa? Quality kabinetnya. Gak ada kualitas kabinetnya. Kenapa? Karena hasil transaksi. Bukan karena kabinet itu paham tentang paradoks Indonesia. Satu kabinet Clinton itu mengerti putting people first. Satu kabinet Obama paham tentang the audacity of hope itu. Ini Pak Jokowi sampai sekarang kita visinya apa? Aduh. Jadi sebetulnya dari awal sudah gagal Presiden Jokowi. Tanpa visi memimpin Indonesia. Saya balik pada Prabowo. Prabowo menulis visinya, kita tahu. Dan dia ucapkan itu dengan lantang. Tetapi nomor 2-nya quality dari kabinetnya itu kosong. Frustasi lah Presiden. Deal dengan Bill Clinton nggak mampu. Keterangan-keterangan yang kita baca di koran itu sebentar lagi 1 tahun tuh orang akan tagih. Apa quality dari kabinet? Karena itu saya katakan bahwa pasti secara logis akan ada radical break untuk tadi Center of Innovation. Memperbaharui, renewing. Inovasi itu kata dasarnya novus. Masuk pada yang baru tuh. Karena itu saya sebut radical break. Logikanya begitu. Kalau Pak Prabowo punya visi, kabinetnya tidak berkualitas, ya ganti kabinetnya. Logikanya begitu. Nah karena itu masuk pada prinsip ketiga, yaitu speed up. Ditulis oleh Haritanu. Visi oke, quality oke. Speed upnya bagaimana? Amnesti ini adalah bagian pertama dari garis start untuk speed. Itu poinnya tuh. Itu dasarnya tuh. Paham maksud saya? Pertanyaan saya simpel, Pupu Papa itu siapa? Oke, Jangan sekarang- pidato. Namanya sebutkan, namanya disebutin. Simpel aja. Itu arti- Anda ini kebanyakan, kita ini mau kuliah 18 Oke. SKS atau seperti apa? Oke, ya, Bagaimana? pertanyaannya silakan. Simpel Silakan. aja, Pupu Papa itu siapa? Oke, cukup. Nggak usah, gitu, nggak usah. To the point aja. Sebelum Ya. saya ke situ, saya tanya dulu. Yang saya Nggak usah terangin tadi, berkumur-kumur. yang saya terangin Udah tadi, poin Anda aja, paham apa Pupu enggak? Papa itu adalah Oke, ini gitu. baik. Saya pikir Kalau cukup. Anda pendapat, saya juga punya pendapat. Bung Rocky ada Jangan juga saya jawaban soal itu, kalau nggak saya mau tutup. saudara. Oke, saya jawab ya. Ternyata Anda hanya pura-pura paham.
Apa? Kok Anda lebih tahu dari saya? Iya, karena Anda nggak bisa saya jawab pendapat tadi. Saya Makanya tanya Pak Anda Prabowo bohong nggak? pernah bilang ada seorang pakar, dia lebih tahu daripada Prabowo gitu. Katanya Prabowo nggak harmonis dengan Jokowi. Prabowo begini-begini. Dia lebih tahu. Sekarang betul kan? Ya, maksud saya itu. Sekarang betul. Anda juga kok lebih tahu dari saya. Orang saya pribadi saya. Anda nggak paham. Maksudnya Anda yang nggak paham. Yang saya tanya itu simpel saja 2 huruf. oke. Siapa Pupu Papa? Oke, saya jawab Karena ya. Anda bilang kasus Pupu Papa ini nggak selesai. Itu menjadi permasalahannya siapa Pupu Papa. Anda kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Kalau tahu sebutin. Ada yang tahu nggak di sini? Ya jangan Anda bertanya lagi kepada. Ya teman-teman, selain Roy Suryo CS, kita tahu ya bahwa Rocky Gerung ini adalah salah satu orang yang juga selama ini gencar sekali menuduh bahwa akun Fufu Fafa adalah milik wapres kita, yaitu Mas Gibran Rakabuming Raka. Namun kita juga tahu ya bahwa tuduhan dari Roy Suryo CS dan juga termasuk dari Rocky Gerung tersebut sampai saat ini belum pernah benar-benar bisa dibuktikan bahwa akun Fufu Fafa tersebut memang benar-benar adalah milik Mas Gibran. Bahkan seperti yang kita dengar dan kita lihat di video tadi ya, bahwa Rocky Gerung pun tidak berani menjawab pertanyaan Pitra Romadhoni ketika ditanyakan siapa sih sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa. Rocky Gerung sama sekali tidak mampu atau bahkan tidak berani menjawab pertanyaan tersebut teman-teman. Jawaban Rocky Gerung malah muter-muter kemana-mana dan ya sama sekali nggak nyambung menurut saya. Nah, bukankah itu membuktikan ya bahwa selama ini sebenarnya tuduhan bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik Mas Gibran tersebut tidaklah berdasar. Mereka hanya sekedar menuduh, tapi di lain sisi mereka tidak memiliki bukti yang kuat atas tuduhannya tersebut. Hal itu terbukti dari jawaban Rocky Gerung yang muter-muter ketika ditanyakan oleh Bang Pitra tadi mengenai siapa sih pemilik akun Fufu Fafa menurut Rocky Gerung. Jadi teman-teman sejauh ini menurut saya dugaan mengenai akun Fufu Fafa adalah milik Mas Gibran itu masih sebatas tuduhan-tuduhan aja ya. Sama sekali belum bisa dibuktikan oleh Roy Suryo CS maupun oleh Rocky Gerung. Atau kalau memang mereka ini yakin bahwa akun tersebut adalah milik Mas Gibran dan mereka memang merasa dirugikan atas adanya akun tersebut, pertanyaannya, kenapa sih mereka ini tidak melaporkannya aja ke polisi daripada hanya berkoar-koar ya di media sosial? Bukankah dengan mengambil langkah hukum dengan melaporkannya ke polisi jauh akan lebih mudah untuk membongkar sekaligus membuktikan bahwa akun Fufu Fafa tersebut adalah milik Mas Gibran atau bukan? Tapi apa nyatanya? Mereka tidak melakukan itu dan malah hanya koar-koar di media sosial saja. Sehingga dari sini saya menduga ya teman-teman, jangan-jangan mereka ini memang sengaja ya menginginkan isu ini hanya sekedar untuk menyerang nama baik Mas Gibran, atau jangan-jangan tujuan mereka ini ingin membuat hubungan antara Mas Gibran dengan Pak Prabowo tidak harmonis. Untuk itu isu Fufu Fafa ini terus saja mereka suarakan. Tapi apapun tujuannya teman-teman, intinya Roy Suryo CS dan juga termasuk Rocky Gerung ini sampai saat ini mereka itu tidak punya bukti apapun tentang akun Fufu Fafa itu milik siapa. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini dan nantikan video-video berikutnya ya. Bye.